Selamat malam, perkenalkan nama saya Denver Andrian dengan NIM 2602327506. Kali ini saya akan melakukan presentasi terhadap hasil dari proyek yang dilakukan di semester ini dengan judul Advokasi Kebijakan Kendaraan Listrik untuk Transportasi Ramah Lingkungan. Agendanya akan ada perkenalan, latar belakang, rumusan masalah, temuan, solusi, dan juga refleksi pribadi. Nama saya Dianfar Andrian dengan NIM 2602327506. Saya bekerja sebagai UI UX designer. Jadi hubungan saya kenapa membawa topik berkaitan dengan kendaraan listrik adalah termasuk salah satunya yaitu dari lingkungan saya sendiri. Jadi sebagai salah satu karyawan yang bekerja di daerah Jalan Gatot Subroto, jalan besar di mana berdampingan dengan jalan tol, di situ setiap hari saya mengamati frekuensi dari kendaraan yang berlalu lalang di daerah tersebut gitu. Di jalan utama yang memang jalan besar, frekuensi kendaraan itu sangat tinggi. Jadi mau dari kendaraan pribadi, kendaraan umum dan juga kendaraan-kendaraan pengangkut seperti truk dan lainnya. Jadi di situ saya menyadari betapa pentingnya gitu peran dari emisi karbon tersebut mempengaruhi efek rumah kaca, terutama kendaraan-kendaraan yang memang menggunakan bahan bakar minyak seperti kendaraan-kendaraan konvensional. Latar belakangnya sendiri ini yaitu kesadaran terhadap sektor energi dan transportasi yang memiliki peran yang besar dalam penyumbang emisi dari efek rumah kaca, sehingga di sini memberikan efek yang besar gitu dari efek rumah kaca sendiri ini seperti kutub utara yang mencair, terus juga frekuensi dari bencana alam yang meningkat seperti banjir bandang, angin topan, dan juga kekeringan. Jadi penting bagi semua masyarakat untuk menyadari hal tersebut dan mulai melakukan aksi di mana aksi tersebut dapat mengurangi efek dari efek rumah kaca. Untuk rumusan masalahnya sendiri itu yang pertama ada apa saja tantangan yang dihadapi dalam transisi ke energi terbarukan dan adopsi kendaraan zero emisi baik dari segi kebijakan, teknologi, dan infrastruktur. Yang kedua ada bagaimana transisi ke energi terbarukan dapat mengurangi emisi CO2 dan mengurangi dampak perubahan iklim dalam jangka panjang. Yang ketiga ada bagaimana kebijakan pemerintah dan regulasi yang ada dapat mendukung upaya pengurangan emisi CO2 melalui transisi energi dan kendaraan zero emisi. Yang keempat ada bagaimana peran kesadaran dan perilaku masyarakat dalam mendukung transisi ke energi terbarukan dan penggunaan kendaraan zero emisi untuk mengurangi emisi CO2. Jadi saya telah melakukan interview terhadap salah satu karyawan di Jakarta yang memang tinggal dan bekerja di Jakarta. Responden saya adalah seorang wanita yang berumur 24 tahun, di mana memiliki awareness yang lumayan tinggi terhadap kendaraan listrik gitu. Jadi di lingkungannya sendiri dia sudah mulai memiliki awareness terhadap kendaraan listrik yang berlalu lalang di sekitarnya. Salah satunya itu ada busway yang sudah mulai bertransisi ke kendaraan listrik maupun ojek online, di mana ojek online tersebut memberikan pilihan untuk kendaraan yang berbahan bakar listrik. Berbahan bakar listrik dari sini kita berdiskusi mengenai bagaimana kebijakan pemerintah terhadap hal tersebut, dan dari responden menyatakan bahwa kebijakan pemerintah saat ini sebenarnya sudah bagus dengan adanya pemotongan pajak bagi kendaraan listrik dan juga adanya dukungan terhadap kendaraan-kendaraan listrik. Namun, responden mengharapkan adanya perubahan gitu ya terhadap fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seperti charging station ataupun battery swap untuk motor listrik, sehingga di sini bisa memberikan fasilitas yang cukup terhadap pengguna dari kendaraan listrik, sehingga di sini bisa menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk beralih, bertransisi dari menggunakan kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Solusi yang kita diskusikan dan saya analisa berdasarkan interview tersebut adalah pertama adalah untuk pemerintah untuk memiliki kebijakan di mana kendaraan dinas pemerintah akan menjadi kendaraan listrik. Ini bisa menjadi salah satu contoh di mana masyarakat akan mencontoh hal tersebut. Yang kedua ada penambahan fasilitas ganti baterai atau charging station untuk kendaraan listrik, sehingga di mana apabila pengguna kendaraan listrik ingin melakukan perjalanan jauh, hal ini akan disupport karena fasilitasnya sudah ada di mana-mana untuk mengganti baterai atau untuk mencharge mobil mereka. Yang ketiga ada mendukung pihak-pihak kendaraan online atau ojek online yang menerapkan kendaraan listrik, bisa dibuat seperti promo atau adanya dukungan dari pemerintah. Yang keempat ada mengganti semua kendaraan umum menjadi berbahan listrik. Sebenarnya ini sudah diaplikasikan untuk busway dan ini adalah hal yang bagus, cuma bisa diaplikasikan lagi sehingga dapat teraplikasikan secara maksimum.
refleksi diri saya setelah mengerjakan proyek ini adalah saya semakin sadar gitu bahwa memang kendaraan listrik ataupun efek rumah kaca itu sebenarnya sudah lumayan beredar di masyarakat. Jadi masyarakat sudah memiliki awareness yang tinggi, namun mungkin untuk aksinya sendiri butuh dukungan lebih dari pemerintah, di mana seperti diskon atau hal-hal lainnya memang menjadi pendorong lain untuk masyarakat bertransisi dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Dari sini saya juga sadar bahwa hal kecil bisa dilakukan untuk menumbuhkan awareness gitu, sebagai salah satu partisipasi saya dalam mengurangi efek rumah kaca. Jadi walaupun saya berpikir itu tidak berarti banyak, tapi mungkin itu memberi efek kecil atau efek domino terhadap lingkungan sehingga small thing matters. Jadi dari sini saya sadar kalau memang awareness itu penting sebagai salah satu langkah awal terhadap suatu perubahan, terutama perubahan dalam mengurangi emisi atau mengurangi efek rumah kaca. Sekian presentasi saya, terima kasih.